Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sudut, khususnya dalam materi mengenal sudut. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Neneng Umiatun. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Sudut dinotasikan dengan lambang. Nah, ini lambang sudut. Sama dengan lambang kurang dari, hanya saja yang membedakannya adalah lambang sudut garis bawahnya itu bentuknya horizontal. Nah, ini gambar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis. Garis AB dan garis BC itu dinamakan kaki sudut. Kemudian titik pertemuan antara garis AB dan garis BC itu dinamakan titik sudut. Kemudian daerah yang dibatasi oleh kaki sudut yaitu daerah ABC dinamakan daerah sudut. Nah, sekarang cara menamai sudut. Karena titik sudutnya berada di B, maka sudut ini bisa kita namakan dengan sudut B. Atau bisa kita namai juga dengan sudut ABC. Atau bisa kita balik sudut CBA. Yang penting B-nya berada di tengah. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 5. Yang pertama, sudut lancip. Kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Yang kelima, sudut refleksi. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis sudut, saya akan membahas mengenai besar sudut satu lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi besar sudut satu lingkaran 360 derajat. Nah, ketika kita sudah tahu besar sudut lingkaran itu 360 derajat, kita akan mudah dalam menentukan derajat suatu sudut. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, ini ada lingkaran. Ketika lingkaran itu kita bagi 4, maka besar sudutnya 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Nah, jadi ini besar sudutnya 90 derajat. Nah, karena sudut lancip besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat, berarti kira-kira sudutnya seperti ini ya. Ini namanya sudut lancip. Besar sudutnya berada di antara
0 derajat dan 90 derajat. Sudut selanjutnya, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, tadi udah kita bahas. Nah, jadi sudut siku-siku itu seperti ini. Besar sudutnya harus pas 90 derajat. Nggak boleh kurang juga nggak boleh lebih. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Tadi sudut yang 90 derajat udah kita bahas ya. Sekarang kita bahas yang sudut 180 derajat itu seperti apa. Jadi kalau ada satu lingkaran, lingkarannya itu dibagi dua, maka besar sudutnya 360 derajat dibagi dua. Itu 180 derajat. Jadi bentuk sudut 180 derajat itu adalah lurus. Nah, besar sudutnya 180 derajat. Dan ini sudut siku-siku besar sudutnya 90 derajat. Jadi sudut tumpul ini berada di antara keduanya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, sudutnya berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, sudut lurus. Nah, tadi udah kita bahas ya. Kalau ada lingkaran, kemudian lingkarannya itu dibagi dua, maka dia besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ini namanya sudut lurus. Selanjutnya, sudut refleksi. Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, sudut 180 derajat ini seperti ini. Kemudian sudut 360 derajat itu lingkaran. Berarti sudut refleksi ini berada di antara kedua sudut tersebut. Kira-kira seperti ini sudutnya. Nah, ini namanya sudut refleksi. Selanjutnya, tentang satuan sudut. Jadi, besaran sudut dapat dinyatakan dengan satuan. Yang pertama ada satuan derajat, lambangnya itu seperti lingkaran kecil tapi diletakkan di atas. Kemudian yang kedua itu ada menit, lambangnya itu 1 di atas. Yang ketiga ada detik, lambangnya 2 di atas. Yang keempat ada radian, bisa ditulis dengan rad. Selanjutnya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau kalau dibalik ya, 1 menit itu berapa derajat? Berarti dibalik. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian 1 derajat itu
ada 3600 detik. Karena 1 menit itu kan 60 derajat, berarti karena 1 menit ada 60 detik, berarti 1 derajat itu 60 dikali 60 sama dengan 3600 detik. Atau kalau kita mau cari detik ke derajat, tinggal dibalik. Jadi 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau kita mau cari 1 detik berapa menit, berarti tinggal dibalik. 1 detik itu 1/60 menit. 1 radian sama dengan 180 derajat per V, atau V itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau dalam derajat nilai V itu 180 derajat. Nah, sekarang masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 6 derajat sama dengan titik-titik menit. Jadi 6 derajat itu berapa menit? Karena 1 derajat 60 menit, maka 6 derajat berarti 6 dikali 60 menit sama dengan 360 menit. Yang kedua, 210 derajat sama dengan titik-titik radian. Nah, karena 1 radian itu 180 derajat per V, maka (210 derajat itu sama dengan V per 180 derajat dikali 210 derajat sama dengan 7/6V. Nah, kenapa ini dibalik V per 180 derajat? Karena yang kita cari adalah derajat ke radian. Yang diketahui tadi radian ke derajat. Jadi dibalik dari 180 derajat per V menjadi V per 180 derajat. Yang ketiga, 2/3V sama dengan titik-titik derajat. Jadi 2/3V itu berapa derajat? Karena V nilainya itu adalah 180 derajat, jadi 2/3V itu sama dengan 2/3 dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Hitunglah hasil penjumlahan dari 18 derajat 56 menit 48 detik ditambah 29 derajat 27 menit 36 detik. Nah, hasilnya adalah 47 derajat 83 menit 84 detik. Nah, karena menit dan detiknya itu lebih dari 60, maka harus kita ubah. Detik itu kan paling besar 59 detik. Kalau udah 60, detiknya itu pindah ke menit. 60 detik sama juga dengan 1 menit. Jadi kita kurangkan dulu.
Nah, 84 dikurang 60 hasilnya itu 24. Dan 60-nya itu kita kepindahkan ke menit. Jadi 60 detik sama juga dengan 1 menit. Berarti menitnya kita tambah 1. Nah, 1 tambah 3, 4. Berarti 4 kurang 0, 4. 8 kurang 6, 2. Berarti menitnya itu 24 menit. 60 menit sama dengan 1 derajat. Nah, menitnya disimpan 1 derajat ke, maksudnya 60 menit itu kita simpan di derajatnya. Berarti derajatnya ditambah 1. Berarti 47 ditambah 1 hasilnya adalah 48. Nah, jadi hasilnya 48 derajat 24 menit 24 detik. Selanjutnya, hitunglah hasil pengurangan dari 20 derajat 19 menit 36 detik dikurang 10 derajat 12 menit 10 detik. Maka hasilnya 10 derajat 7 menit 26 detik. Nah, karena detik dan menitnya tidak lebih dari 60, maka tidak usah diubah. Selanjutnya, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, ini ada gambar jam. Jamnya itu menunjukkan pukul 01.30 atau setengah 2. Jarum pendeknya menunjukkan di angka 1 dan 2, berada di tengah-tengahnya. Jarum panjangnya menunjukkan ke angka 6. Besar sudut yang dibentuk tiap 1 jam atau 5 menit adalah 30 derajat. 1 jam itu artinya misalnya dari jam 1 ke jam 2, itu 30 derajat. Atau kalau dalam menit, dari angka 1 ke angka 2 itu sama saja dengan 5 menit. Jarak terdekat kedua jarum jam itu adalah 4,5 jam ya. Jadi kita hitung dari angka pendeknya di setengah 2, angka panjangnya di angka 6. Kita hitung ada berapa jam. Berarti dari setengah 2 ke setengah 3 1 jam, ke setengah 4 2 jam, ke setengah 5 3 jam, ke setengah 6 6 jam, kemudian ditambah lagi setengah jam, berarti 4,5 jam. Besar sudut terkecilnya berarti 4,5 jam dikali 30 derajat. 4,5 kita ubah bentuknya jadi pecahan biasa. Itu 2 kali 4 8, 8 ditambah 1 9, berarti hasilnya 9/2 dikali 30 derajat. Itu bisa kita sederhanakan, 30 dengan 2 itu sama-sama dibagi 2, berarti hasilnya tinggal 9 dikali 15, karena 30 bagi 2 15,
9 dikali 15 hasilnya 135 derajat. Nah, ini kan kalau dalam satu jarum jam ini ada dua sudut yang terbentuk. Ada sudut yang besar, ada sudut yang kecil. Nah, ini sudut yang besar yang diwarnai hijau. Itu merupakan sudut refleksi ya, karena besarnya lebih dari 180 derajat. Nah, yang kita cari ini sudut yang kecil. Sudut yang kecil itu merupakan sudut tumpul. Baik, sekian materi dari saya mengenai sudut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.